Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode filsafat pendidikan. Dalam materi ini kita akan diperkenalkan dengan 3 metode filsafat yang sering dibicarakan dalam pendidikan. Namun ada baiknya kita memahami dulu apa yang dimaksud dengan metode filsafat pendidikan itu. Bahwa yang dimaksud dengan metode filsafat pendidikan di sini bisa dimaknai sebagai metode berpikir secara filosofis tentang pendidikan dengan menggunakan dasar metode berpikir filsafat. Bahwa metode filsafat itu sangat beragam, sangat banyak, tergantung dari objek material dan objek formal yang akan dikaji oleh filsafat itu sendiri. Sehingga metode filsafat itu sangat beragam. Di antaranya adalah dalam filsafat itu ada metode kritis, ada metode intuitif, ada metode materialistis, ada metode transendental, ada dialektis hingga fenomenologis. Kalau metode kritis itu sebagaimana telah kita pelajari tentang apa itu kritik bahwa kritik itu mempertanyakan kembali hal-hal yang sudah kita ketahui, dan ini sejak lama sudah diajarkan oleh Socrates, sehingga di dalam dunia pendidikan maupun di luar dunia pendidikan itu kemudian dikenal dengan metode Socrates. Metode Socrates itu adalah metode bertanya. Bertanya, dijawab, bertanya, dijawab, bertanya hingga tidak ada lagi jawaban-jawaban dari pertanyaan itu, atau tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan dari jawaban yang sudah kita terima. Nah, itu kira-kira gambaran dari metode kritis itu. Kemudian intuitif. Nah, metode intuitif ini mengajak kita berpikir secara intuitif. Maksudnya adalah bahwa dalam filsafat itu kita tidak selalu harus menggunakan logika kita, Meskipun filsafat itu basicnya adalah logika, tetapi dalam proses untuk dapat berpikir secara logis itu terkadang manusia itu membutuhkan intuisi, membutuhkan hal-hal di luar kendali dirinya, di mana harus ada semacam bisikan Tuhan, atau semacam dalam bahasa Jawanya wangsit semacam ada intuisi yang secara tiba-tiba masuk ke dalam akal kita, sehingga kita kemudian bisa berpikir dari situ. Sementara metode materialistis ini metode berpikir yang memandang bahwa kebenaran itu diukur secara materi, bahwa yang tidak empiris, yang tidak bersifat materi itu tidak bisa disebut sebagai kebenaran. Sementara yang transendental di sini menganggap bahwa pengetahuan itu bersifat transenden Transenden itu melampaui hal-hal yang bersifat material. Ini kebalikan dari materialistis yang mengatakan bahwa kebenaran itu diukur melalui hal-hal yang tampak, sementara yang transendental ini kebenaran itu bukan yang tampak, tetapi kebenaran yang hakiki itu adalah di balik yang tampak. Sementara dialektis ini ingin menggabungkan antara materialistis dan transendental tadi. Dialektis ini mencoba menghubung-hubungkan bahwa
kebenaran itu bukan hanya transendental saja atau material saja, tetapi kedua-duanya itu memiliki pemahaman, memiliki jika digabungkan gitu ya akan dicapai pengetahuan yang hakiki gitu ya. Jadi kebenaran itu tidak hanya terdiri dari satu poin, yaitu material atau fenomenal transendental pada sisi transendental saja, tetapi kebenaran itu didapatkan melalui penggabungan antara sisi materialnya dan juga sisi transendentalnya. Dan yang terakhir yaitu fenomenologis. Nah, ini beda ya dengan yang lain, bahwa pengetahuan itu bukan disusun secara logika menurut keinginan manusia ya, menurut persepsi manusia atau menurut penafsiran manusia terhadap fenomena ya, tetapi bahwa kebenaran itu tampak dengan sendirinya, maka harus dimaknai sesuai dengan apa yang tampak gitu ya. Nah, kira-kira itu gambaran umum dari sekian beragam metode filsafatnya. Nah, dalam konteks pendidikan ya, bahwa hakikat pendidikan itu dapat dikaji melalui beberapa metode. Yang paling banyak dibahas itu adalah metode positivistik, metode fenomenologis, dan metode kritis. Nah, ketiga metode ini banyak dijadikan dasar dalam proses pemikiran pendidikannya, sehingga melahirkan berbagai macam aliran-aliran ya, madhab-madhab dalam pendidikan itu sendiri. Baik, untuk metode positivistik ini bisa kita artikan secara sederhana dengan metode berpikir dengan cara mengenali objek pengetahuan secara empiris, logis, dan terukur dengan ukuran yang pasti. Bahwa metode positivistik ini mengajak kita itu untuk berpikir ya, atau mengakui bahwa pengetahuan yang pasti itu adalah pengetahuan yang empiris ya, yang tampak dan logis ya, masuk akal. Selain logis atau masuk akal, dia juga harus terukur dengan ukuran yang pasti. Artinya ada ukuran-ukuran yang bisa diamati gitu ya. Jadi bukan hanya tampak saja gitu ya. Kebenaran yang hakiki itu bukan hanya yang tampak, tapi penampakan itu bisa diukur dan sekaligus harus masuk akal. Maka berpikir secara positivistik itu hanya mengakui bahwa ilmu pengetahuan itu adalah hanya yang dapat diamati saja. Selain yang tidak dapat diamati secara indrawi oleh manusia itu, maka menurut positivistik ini itu bukanlah ilmu pengetahuan. Oleh karenanya positivisme mengajarkan bahwa kebenaran ialah yang logis, empiris, dan terukur. Kata kunci dari aliran positivisme ini adalah logis, ya, masuk akal, empiris, teramati, dan juga terukur. Logis, empiris ya. Tetapi empirisnya di sini teramati dan juga terukur ya, secara indrawi. Baik. Lantas datang dari mana sih istilah positivisme ini? Nah, istilah positivisme ini sebenarnya sudah lama ya, cuma kemudian yang menjadi terkenal itu adalah seorang tokoh bernama Auguste Comte. Dia yang memperkenalkan istilah positif dan positivisme itu secara kontinu ya, sehingga beliau itu dikenal sebagai pencetus dari aliran positivisme ini. Dia mengatakan bahwa positif itu artinya adalah teori yang bertujuan untuk menyusun penjelasan tentang fakta-fakta yang teramati. Jadi ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyusun penjelasan tentang fakta-fakta yang teramati.
Sehingga positif itu artinya adalah faktual atau apa yang berdasarkan fakta-fakta. Fakta itu adalah fenomena yang dapat diamati. Jadi arti dari fakta itu adalah fenomena yang dapat diamati. Arti fakta itu menyeratkan bahwa positivisme itu menolak metafisika. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan barusan, bahwa aliran positivisme ini dia hanya meyakini bahwa pengetahuan itu adalah yang empiris saja. Selain yang empiris, ya, itu tidak diakui sebagai pengetahuan. Seperti logika seperti etika, teologi ya. Teologi itu seperti pengetahuan agama, itu tidak dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Nah, yang dianggap sebagai pengetahuan sejati hanyalah pengalaman objektif yang bersifat lahiriah yang bisa diuji atau diukur secara indrawi. Metode positivis ini diambil dari ilmu alam sebenarnya. Jadi awalnya metode positivistik ini merupakan metode yang digunakan dalam ilmu-ilmu alam. Ya, karena dia dipakai untuk menyelidiki alam ya, seperti ya fisika, kimia, biologi dan seterusnya. Dan karena dia berasal dari ilmu alam, maka dia meyakini bahwa ada kebenaran universal yang diambil dari generalisasi terhadap fakta. Maksudnya kebenaran universal di sini adalah bahwa satu kebenaran itu bisa digeneralisasi terhadap fakta-fakta lain, gitu ya. Nah, misalnya bahwa tumbuhan itu bisa subur kalau dipupuk misalnya, maka dia akan menghasilkan kesimpulan bahwa pupuk itu bukan hanya untuk satu tumbuhan saja, tetapi pupuk itu bisa untuk semua tumbuh-tumbuhan. Nah, ini adalah generalisasi ya. Istilahnya di situ adalah generalisasi. Nah, di situ pupuk bermanfaat terhadap tumbuhan ya, pernyataan bahwa pupuk bermanfaat terhadap tumbuhan itu adalah pernyataan generalisasi, dan itu merupakan penjelasan tentang kebenaran universal gitu ya. Jadi satu penjelasan teori itu dapat diaplikasikan ke dalam berbagai macam fenomena-fenomena alam. Oleh karenanya positivisme ini sekali lagi menekankan pandangannya pada hubungan antara fakta gejala yang satu dengan fakta yang lain. Sehingga dia meyakini bahwa yang penting dari filsafat, metode berpikir filsafat itu adalah bukan memikirkan asal muasal atau tujuan akhir dari sesuatu ya, tetapi yang paling penting itu menurut positivistik itu adalah menemukan hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain, gitu ya. Menemukan generalisasi antara satu fakta dengan fakta yang lain. Nah, kalau dalam konteks pendidikan, metode positivistik ini erat dikaitkan dengan behaviorisme ya, yaitu studi yang fokus pada observasi objektif empiris terhadap perilaku manusia dalam rangka menemukan pola atau teori atau hukum. Jadi metode positivistik ini digunakan untuk menemukan pola ya, pola yang sama, atau menemukan teori atau penjelasan tentang suatu hal ya pada suatu kelompok manusia gitu ya, di mana penjelasan suatu hal terhadap satu kelompok manusia ini dapat digeneralisasikan terhadap kelompok manusia yang lain. Nah,
faktanya memang secara mendasar perilaku dan kebiasaan manusia itu adalah fakta yang dapat diamati secara empiris, dan juga ada kebiasaan-kebiasaan umum ya, yang dimana dalam beberapa hal gitu ya, dalam beberapa hal atau dalam banyak hal, bahwa perilaku manusia yang satu itu dapat menjelaskan perilaku manusia yang lain di tempat lain gitu ya. Contohnya adalah motivasi belajar misalnya. Motivasi belajar itu dipengaruhi oleh apa misalnya kan? Kalau dalam dunia pendidikan, motivasi belajar itu biasanya dijelaskan ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Motivasi yang tumbuh dari dalam diri manusia ya, dan juga motivasi yang bersumber dari luar diri manusia itu sendiri. Nah, motivasi ini ya bagi siapapun di dunia ini ya sama saja gitu. Nah, ini prinsip generalisasi ya, bahwa motivasi itu ada motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Nah, ini adalah sebuah teori, sebuah hukum ya, yang menjelaskan bahwa masing-masing diri manusia dalam belajar itu, dalam melakukan perubahan itu ada dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Atau juga semangat belajar misalnya, semangat belajar di pagi hari misalnya, bahwa semangat belajar itu dapat dipengaruhi di pagi hari ya, dapat dipengaruhi salah satunya adalah sarapan pagi misalnya, bahwa sarapan pagi itu ternyata setelah diteliti gitu ya, mampu memberikan energi terhadap tubuh manusia, sehingga kesimpulan tentang bahwa sarapan pagi berpengaruh terhadap semangat belajar di pagi hari itu dapat diterapkan ke manusia-manusia lainnya di tempat lainnya juga, dimanapun berada gitu ya. Selanjutnya, yang kedua adalah metode fenomenologis. Metode fenomenologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu phenomenon ya. Jadi fenomenologi itu berasal dari bahasa Yunani phenomenon, yang berarti yang tampak atau yang terlihat. Sementara logos atau logis ya, itu artinya adalah ilmu. Dengan demikian, fenomenologi diartikan sebagai ilmu tentang penampakan atau fenomena berdasar pada pengalaman dan kesadaran. Ya, penampakan di sini bukan penampakan apa-apa ya, tetapi penampakan di sini maksudnya adalah yang tampak gitu ya, yang empiris, yang bisa diindra oleh manusia. Metode fenomenologi bisa diartikan sebagai metode berpikir dengan mengedepankan apa yang tampak sebagaimana adanya tanpa campur tangan penafsiran dari yang melihatnya. Jadi dalam metode berpikir fenomenologi ini kita diharapkan tidak menafsirkan apa-apa. Jadi yang tampak itu saja yang dijelaskan. Kalau misalnya contoh bahwa kita melihat anak kecil menangis ya, anak kecil menangis di pinggir jalan misalnya, maka yang kita jelaskan itu hanya menjelaskan bahwa ada seorang anak kecil menangis di pinggir jalan. Tidak boleh lebih dari itu, atau maksud saya tidak boleh menafsirkan bahwa anak menangis di pinggir jalan karena dicubit orang misalnya, padahal kita nggak melihat dia sedang dicubit orang, atau kita mengira-ngira bahwa dia tinggal orang tuanya misalnya. Maka perkiraan-perkiraan kita, persepsi-persepsi kita itu tidak boleh ya, dilakukan dalam metode fenomenologis ini. Dalam metode fenomenologis ini kita harus menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan apa adanya, sesuai apa yang kita lihat, apa yang tampak. Nah, itulah yang perlu kita jelaskan. Objektivitas fenomena yang tampak haruslah murni gitu ya, tanpa prasangka, tanpa penafsiran dan seterusnya. Kita memahami fenomena itu harus sesuai dengan apa adanya yang tampak dari ya, yang kita lihat, bukan
diiringi dengan penafsiran-penafsiran ya, pemaknaan-pemaknaan yang di luar konteksnya ya. Apalagi pemaknaan itu ya apa ya, tidak sesuai dengan apa yang tampak gitu kan. Oke. Jadi metode fenomenologis di sini berbeda dengan pandangan positivitis yang meyakini bahwa fenomena selalu berhubungan antara satu dengan lainnya ya. Ya generalisasi tadi, bahwa positivis itu mengatakan bahwa suatu fenomena itu berhubungan dengan fenomena lainnya atau ada kesamaannya dengan fenomena lainnya. Misalnya tadi itu ya, bahwa sarapan pagi mempengaruhi semangat belajar mahasiswa YIN Jember misalnya, maka semangat belajar karena sarapan pagi itu bisa digeneralisasikan terhadap mahasiswa di tempat lain seperti di Jakarta misalnya dan sebagainya. Nah itu berarti ada hubungan antara gejala satu ya, gejala di YIN dengan gejala yang ada di Jakarta. Sementara menurut fenomenologi ya itu tidak ada hubungannya gitu ya. Masing-masing fenomena itu berbeda-beda sesuai apa yang tampak gitu kan. Bisa jadi yang di YIN itu semangat belajar bukan karena murni sarapan paginya gitu ya, tetapi ada hal lain misalnya yang mempengaruhi semangat belajar mahasiswa YIN Jember. Begitu juga di Jakarta ya, semangat belajarnya itu bukan satu-satunya penyebab itu adalah sarapan paginya, bisa jadi ada hal lain gitu ya, ada hal unik di situ, dan tentunya hal unik itu harus sesuai dengan apa yang tampak di lapangan ya. Apa yang tampak di YIN tentunya akan berbeda dengan apa yang tampak di Jakarta ya, di Jakarta. Oke. Intinya metode ini ya, metode fenomenologis ini ingin melihat sesuatu dengan objektif tanpa melihat sisi subjektifnya, seperti subjektivitas kepentingan kita, subjektivitas perasaan kita atau tekanan sosial ya. Karena perasaan kita itu ya ada di Jember gitu ya, maka kita membaik-baikkan penjelasan tentang mahasiswa di YIN Jember. Sementara di Jakarta kita jelek-jelekkan karena ya bukan bagian dari diri kita gitu. Nah ini tidak boleh dalam fenomenologi. Dalam fenomenologi itu kita harus mengatakan sesuai dengan apa yang ada ya, apa yang tampak. Baik. Kemudian yang ketiga adalah metode kritis. Nah, metode kritis ini bersumber dari kritisisme ya. Jadi dalam dunia filsafat itu ada aliran kritisisme atau gerakan kritisisme yang cenderung mengkritik dua aliran filsafat besar bernama rasionalisme dan empirisme. Sebagaimana kita pahami, mungkin sebelumnya pernah kita pelajari ya tentang rasionalisme dan empirisme ini. Rasionalisme itu ingin mengatakan bahwa kebenaran itu bersumber dari akal saja. Sementara empirisme mengatakan bahwa kebenaran itu bersumber dari pengalaman saja. Gitu kan. Maka kritisisme itu mengkritik keduanya dan mencoba mensintesakan atau menggabungkan dua aliran besar tadi menjadi satu pemikiran gitu ya, satu pemikiran yang utuh, bahwa kebenaran itu bukan hanya bersumber dari akal saja atau pengalaman saja, tetapi kebenaran itu adalah gabungan antara kedua hal tersebut. Nah, dari mana kesimpulan itu didapat? Dari ya mempertanyakan kembali kebenaran-kebenaran yang diajukan oleh rasionalisme maupun kebenaran-kebenaran yang diajukan empirisme. Ternyata setelah dikritik, setelah ditanyakan kembali, setelah diteliti kembali, aliran kritisisme ini mencoba untuk menggabungkan antara keduanya dan ternyata berhasil gitu kan.
Nah, intinya bahwa kritisisme itu menganggap bahwa objek pengenalan itu berpusat pada subjek dan bukan pada objeknya. Jadi kalau selama ini positivisme itu membahas sesuatu itu sesuai dengan objeknya, membahas sesuatu itu tergantung objeknya, fenomenologi juga tergantung pada objeknya gitu ya, sesuai apa adanya tadi. Maka menurut aliran kritisisme ini dia menganggap bahwa suatu hal itu tidak dipahami karena objeknya ya. Objek itu ada ya, memang ada gitu ya, tetapi objek itu tidak mampu dipahami oleh manusia tanpa pemahaman atau pemaknaan dari manusia itu sendiri. Sehingga yang menjadi titik pusat dari pemaknaan terhadap sesuatu itu bukan karena objeknya, tetapi karena subjeknya, yaitu manusia sendiri. Misalnya kita mengatakan bahwa benda itu adalah laptop misalnya, maka laptop itu tidak mengatakan bahwa dirinya laptop. Yang mengatakan bahwa itu laptop adalah manusia. Siapa yang memberi nama benda itu sebagai laptop? Ya manusia. Siapa yang memberi makna bahwa suatu benda itu laptop? Ya manusia sendiri. Sehingga di sini menurut orang-orang kritis, dia mengatakan bahwa fenomena atau suatu hal itu tidak bisa mendeskripsikan dirinya sendiri, tidak tanpa bantuan manusia itu dalam menafsirkan atau memaknai sesuatu itu tersebut. Oleh karenanya, menurut orang-orang kritis di sini, dia menegaskan bahwa kemampuan akal manusia untuk mengetahui sesuatu itu terbatas dan menganggap bahwa rasio hanyalah mampu menjangkau gejalanya atau fenomenanya saja. Jadi akal manusia itu hanya mampu menangkap hal-hal yang tampak saja dan kemudian menafsirkannya. Nah, manusia mengenali suatu hal itu pada dasarnya melalui perpaduan antara apa yang ada dalam pikiran manusia atau disebut dengan a priori, yaitu yang berasal dari rasio, dengan a posteriori, apa yang berasal dari pengalaman yang berupa materi atau pengalaman empirik hingga yang empirik sekalipun. Maksudnya di sini adalah bahwa manusia mengenali sesuatu itu merupakan perpaduan antara apa yang dia ketahui dengan apa yang dia alami. Baik yang dia alami itu pengalaman empiris ya, pengalaman yang bisa diindra, atau pengalaman non empiris, pengalaman yang tidak bisa diindra. Ya, jadi oleh karena keterbatasan rasio dan juga keterbatasan pengalaman manusia, maka manusia itu hanya mampu memahami kulit luarnya saja ya, kulit luarnya saja ya. Jadi meskipun pengetahuan manusia itu bersumber dari akal maupun pengalaman, bahwa masing-masing itu memiliki keterbatasan-keterbatasan, bahkan ya pengetahuan yang merupakan gabungan antara akal dan pengalaman manusia itu juga memiliki keterbatasan-keterbatasan, sehingga manusia itu mengalami kesulitan untuk memahami hakikat yang sebenarnya dari pengetahuan tersebut. Nah, metode kritis pada dasarnya ingin mengatakan bahwa kita harus berpikir dengan cara mempertanyakan kembali apa yang telah kita ketahui, agar pengetahuan itu dapat kita kembangkan ya, dapat kita kembangkan. Nah, teori ataupun konsep yang telah kita terima selama ini bisa jadi salah karena konteks dan fenomenanya sudah berubah. Makanya disitulah letak keterbatasan akal dan pengalaman manusia ya. Akal itu terbatasi oleh apa yang diketahui secara logis oleh manusia, dan juga pengalaman manusia itu terbatasi oleh sejarahnya, oleh waktunya ya.
Jadi bisa jadi fenomena pendidikan di masa lalu dan sekarang itu tentu berbeda teorinya ya. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa teori-teori dalam dunia pendidikan itu kita dapatkan dari pengalaman orang-orang dulu gitu ya. Orang-orang dulu itu sudah menyusun teori sedemikian rupa dan teorinya itu bersumber dari pengalaman hidup mereka selama menjalani kehidupan dan bagaimana mereka bereaksi atau mencoba menjelaskan tentang fenomena pendidikan itu. Oleh karenanya, karena teori itu disusun di masa lalu, sementara ya kita ini adalah manusia yang dinamis ya, hidup berkembang, selalu berubah, maka bisa jadi teori-teori yang sudah usang, yang sudah lama itu sudah usang, tidak cocok lagi dengan zaman kita. Oleh karenanya kita patut mempertanyakan kembali teori-teori maupun konsep-konsep dalam dunia pendidikan itu. Nah, ini yang secara sederhana yang diinginkan oleh metode kritis tersebut. Jadi sekian mungkin dari saya. Untuk selanjutnya silakan diskusikan apa yang menjadi pembahasan kali ini. Selamat berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.